Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Husul Mutia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, program studi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi dalam mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintah Daerah. Pemerintahan Indonesia masa Orde Reformasi memiliki beberapa rumusan masalah. Pertama, perubahan sistem pemerintahan. 2. Penguatan lembaga legislatif. 3. Pembentukan lembaga baru. 4. Reformasi birokrasi dan hukum. 5. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. 6. Partisipasi publik dan masyarakat sipil. 7. Pemisahan Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ABRI atau TNI. 8. Perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Dan 9. Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Seperti yang sudah teman-teman lihat, di sini ada 9 rumusan masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan setiap rumusan masalah berikut. Perubahan sistem pemerintahan meliputi 3 perubahan. Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden. 2. Pemilihan umum yang lebih demokratis. Dan 3. Desentralisasi kekuasaan. Pada pembatasan masa jabatan presiden, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana pilihan republik dan presidensial membuat pemimpin yang terpilih akan dipilih oleh orang banyak untuk jangka waktu tertentu. Indonesia juga tidak hanya menjadi kepala negara, sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Seiring aspirasi politik melalui reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan 4 kali dalam rentang tahun 1999 hingga 2002. Untuk itu perlu diberikan pembatasan oleh negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya ialah pembatasan kekuasaan terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menyatakan, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini menyaratkan bahwa presiden hanya dapat menjabat maksimum selama 2 periode. Selanjutnya, pemilihan umum yang lebih demokratis. Pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada masa reformasi membawa perubahan besar dalam pelaksanaan pemilu, sehingga menjadikannya lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan hak suara langsung kepada rakyat. Ini mengatur pemilihan anggota legislatif seperti presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, desentralisasi kekuasaan. Seperti yang kita ketahui, desentralisasi merupakan aspek penting dalam reformasi untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
Penguatan lembaga legislatif memiliki 3 lembaga, ialah DPR, DPD, dan MPR. Pada Dewan Perwakilan Rakyat memiliki penguatan dan contoh pasal maupun contoh praktis. Penguatan DPR ialah DPR sebagai lembaga legislatif utama di Indonesia yang memiliki kekuasaan lebih besar setelah reformasi, sehingga hal ini berkaitan dengan peningkatan wewenang dalam pengesahan undang-undang serta pengawasan terhadap eksekutif. Contoh praktisnya ialah dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, DPR berperan aktif dalam membahas dan menyetujui isi undang-undang tersebut, sehingga proses ini melibatkan diskusi publik dan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan segala aspirasi masyarakat terakomodasi. Contoh pasalnya ialah Pasal 20 Undang-Undang 1945 dan Pasal 21 Undang-Undang 1945. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Penguatan pada DPD ialah DPD dibentuk dalam struktur pemerintahan untuk mewakili daerah di tingkat nasional. Penguatan DPD bertujuan supaya suara daerah diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi daerah. Contoh praktis pada DPD ialah di saat DPD terlibat dalam pengusulan undang-undang terkait otonomi daerah, seperti dalam RUU tentang pengelolaan sumber daya alam yang mengakomodasi kepentingan daerah. DPD juga sering mengajukan rekomendasi kepada DPR untuk mempertimbangkan dalam proses pengesahan undang-undang yang berdampak langsung pada daerah. Selanjutnya, fungsi MPR pasca reformasi. Setelah reformasi, fungsi MPR menjadi lebih terbatas dan terfokus pada tugas-tugas tertentu seperti perubahan konstitusi dan pengangkatan presiden. Fungsi legislasi, MPR tidak lagi memiliki fungsi legislasi rutin. DPR mengambil alih peran tersebut, sedangkan MPR difokuskan pada pemangku kepentingan yang lebih strategis dan konsolidasi antara DPR dan DPD, serta representasi politik. Contoh pasal pada MPR ialah Pasal 37 Undang-Undang 1945. Pembentukan lembaga baru. Pasca reformasi terjadi perombakan besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan. Salah satunya perubahan dalam struktur lembaga negara. Sejumlah lembaga negara masih dipertahankan meski kedudukan dan fungsinya berubah, tetapi tidak sedikit pula pembentukan lembaga baru. Seperti yang kita ketahui, lembaga baru tersebut ialah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman hasil amandemen Undang-Undang 1945 yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain itu, MK juga berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, MK sifatnya tidak final, karena tunduk pada putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ialah lembaga yang berwenang memberhentikan presiden. Lembaga baru selanjutnya ialah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pembentukan dan tujuan KPK tersebut ialah untuk memberantas korupsi di semua level pemerintahan dan sektor swasta yang merupakan salah satu masalah serius di Indonesia pasca reformasi. Memiliki contoh pasal ialah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal
4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang kewenangan KPK. Reformasi birokrasi dan reformasi hukum. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih baik. Reformasi birokrasi dilakukan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar pada aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, membangun aparatur negara yang lebih efektif dan efisien, menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, bersih, dan bebas KKN, sehingga mampu melayani publik dengan baik. Reformasi birokrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Beberapa area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan pemerintah. Keberhasilan reformasi birokrasi dapat diukur secara nasional maupun per instansi. Selanjutnya, reformasi hukum. Reformasi hukum bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam proses hukum. Ini merupakan pembentukan lembaga-lembaga baru, amandemen undang-undang, dan penyusunan regulasi baru yang mendukung penegakan hukum. Dengan contoh pasalnya ialah Mahkamah Konstitusi Pasal 24B Undang-Undang 1945 menegaskan pembentukan MK dengan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Maksud MK ini ialah berperan dalam menjaga konstitusi dan menegakkan hukum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. Pada kebebasan pers memiliki tujuan untuk memberikan ruang bagi media melaksanakan fungsi-fungsinya dalam menginformasikan masyarakat, mengawasi pemerintah, dan menyampaikan kritik serta aspirasi publik. Sebagian mengetahui tentang kebebasan pers. Mereka mengatakan bahwa kemerdekaan pers itu dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers tidak dikenakan pengensoran, pemberedalan, ataupun pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Contoh pasalnya pada pasal 28F Undang-Undang 1945. Selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia bertujuan dengan berkomitmen untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari pembangunan demokrasi berkelanjutan, sehingga perlindungan HAM mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh praktis pada HAM adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan pemantauan, serta penyuluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus penyelenggaraan HAM di Indonesia. Kebebasan partisipasi publik dan masyarakat sipil. Kebebasan partisipasi publik dan masyarakat sipil pada masa reformasi di Indonesia diantaranya partisipasi publik atau seperti pembentukan kesadaran masyarakat, di mana membentuk kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Tidak ada yang itu, ada juga kebebasan politik dan berekspresi, ialah meliputi kebebasan menyatakan pendapat dan aspirasi politik, berkembangnya partai politik, pemilu langsung, dan kebebasan pers dan jurnalisme warga. Peran masyarakat sipil.
Masyarakat sipil adalah kelompok-kelompok di luar pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat secara sukarela. Peran masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi yang sehat diantaranya memantau kebijakan dan program pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Tidak hanya itu, membangun kepercayaan dan mempromosikan legitimasi kehidupan publik dan lembaga politik. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik memiliki manfaat konkret, yaitu meningkatkan legitimasi kebijakan publik yang dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Pemisahan Polri dengan ABRI. Polri merupakan bagian dari ABRI yang merupakan struktur pertahanan dan keamanan negara. Dalam sistem ini terdapat masalah integrasi antara fungsi sipil dan militer, di mana seringkali menyulitkan pembinaan dan penegakan hukum yang baik. Di bawah rezim Orde Baru, Polri terkadang digunakan sebagai alat kontrol sosial oleh pemerintah yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Proses pemisahan dasar hukum dan pasalnya, Amandemen Undang-Undang 1945. Proses pemisahan Polri dari ABRI dilakukan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan disertai dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Setelah amandemen, Polri menjadi lembaga negara yang independen. Pada pasal 30 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh pemisahan implementasi pemisahan. Setelah pemisahan, Polri mulai mengembangkan identitasnya sendiri sebagai institusi sipil. Beberapa contoh implementasi pemisahan Polri dan TNI antara lain reformasi internal Polri. Tantangan setelah pemisahan. Meskipun pemisahan Polri dan TNI telah dilakukan, tantangan masih tetap ada. Seperti stigma militer, beberapa anggota Polri masih memiliki pola pikir atau tindakan yang mirip dengan pendekatan militer dalam menegakkan. Perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Pada tahun 2000, pemerintah secara resmi mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dalam konteks reformasi politik untuk memberikan ruang yang lebih besar lagi bagi partisipasi masyarakat Papua dalam pemerintahan mereka sendiri. Sebelum tahun 1999, wilayah yang kini dikenal sebagai Papua dikenal dengan nama Irian Jaya. Nama tersebut dianggap tidak mencakup identitas dan sejarah yang kompleks dari masyarakat Papua. Terlebih pasca reformasi, ada tuntutan lebih besar untuk mengakui hak-hak masyarakat Papua, termasuk hak atas identitas budaya dan politis. Tuntutan dan tantangannya adalah meskipun perubahan nama menjadi Papua dan pengakuan otonomi khusus merupakan langkah positif, tetapi tantangannya tetap ada. Seperti isu pelanggaran hak asasi manusia. Masih terdapat laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung di Papua yang perlu diselesaikan oleh pemerintahan. Tidak hanya itu, akses terhadap sumber daya. Terkadang masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan keuntungan yang adil dari sumber daya alam di wilayah mereka, yang sering dikelola oleh perusahaan nasional atau asing. Selain itu, pembangunan yang tidak merata. Walaupun ada upaya untuk meningkatkan pembangunan, wilayah Papua masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur dan akses pendidikan dan kesehatan. Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan merupakan permasalahan pada pemerintahan Indonesia pada masa reformasi. Pembubaran tersebut terjadi pada perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Perjalanan tersebut merupakan lanjutan cita-cita reformasi yang diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yakni PKB, Golkar, PPP, PAN,
KPK, dan PDIP. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Selain itu, pemerintahan berpandangan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kedua departemen tersebut dapat ditangani oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik. Mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa, terutama media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Konsekuensi dan dampaknya. Perubahan struktur pemerintahan, pembubaran kedua departemen ini menciptakan kesempatan untuk mendesentralisasi pengelolaan isu-isu sosial dan informasi, serta memberikan ruang bagi masyarakat sipil dan media untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga mendorong kebebasan pers dengan penghapusan Departemen Penerangan, adanya perubahan signifikan terkait dengan kebebasan pers di Indonesia, sehingga media massa mulai mengalami kebebasan yang lebih besar dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas pemerintah. Pasal-pasal yang terkait pada pembubaran departemen tersebut ialah Pasal 28E Undang-Undang 1945 dan Pasal 28F Undang-Undang 1945. Wah, sudah cukup lengkap ya pembahasan mengenai kondisi Indonesia pada era reformasi. Dalam membangun negara Indonesia, ternyata dibutuhkan proses yang panjang dengan berbagai tantangan maupun tuntutan. Semoga kawan-kawan dapat memahami dan mempelajari mengenai pemerintahan Indonesia pada era reformasi. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.